Di video kali ini, saya mau buat roti goreng pisang coklat tanpa ulen, tanpa mixer, cukup diaduk-aduk. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat bahan biang. Di dalam wadah siapkan 240 ml susu cair hangat. Lalu masukkan 90 gram gula pasir setara dengan 6 sendok makan. 2 sendok teh ragi instan setara dengan 6 gram. Lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini, lalu tutup dan diamkan sekitar 10 menit sampai berbuih atau berbusa. Setelah sekitar 10 menit didiamkan, ini raginya berbuih atau berbusa, tandanya raginya masih aktif dan bisa digunakan. Kalau raginya tidak berbuih atau berbusa, sebaiknya diganti ragi yang baru saja ya teman-teman. Selanjutnya masukkan 2 butir telur berukuran sedang, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang, setara dengan 50 sendok makan. Kemudian masukkan campuran ragi dan telur yang sudah kita buat sebelumnya. Lanjut kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Tujuan bahan biang dicampur dengan telur supaya nanti adonannya cepat tercampur rata karena kita tidak menggunakan mixer ataupun diuleni ya teman-teman. Setelah tercampur rata, masukkan 60 gram margarin sebelum dicairkan setara dengan 4 sendok makan dan setelah dicairkan setara dengan 10 sendok makan. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, untuk tepung terigunya saya menggunakan segitiga biru atau protein sedang. Kalau tidak punya protein sedang, bisa diganti dengan protein tinggi atau cakra kembar ya teman-teman. Untuk tekstur adonannya memang lengket tapi tidak masalah. Setelah tercampur rata, lalu tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Kemudian istirahatkan adonan sekitar 60 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Menunggu adonan mengembang 2 kali lipat, siapkan panci, lalu lelehkan 30 gram margarin setara dengan 2 sendok makan. Setelah margarinnya meleleh atau mencair, lalu masukkan pisang yang sudah kita potong-potong, lalu kita goreng menggunakan api sedang. Kita bolak-balik supaya matangnya merata. Pisang yang saya gunakan adalah pisang candi. Untuk pisang sesuaikan dengan selera masing-masing, tapi pastikan pisangnya sudah matang dan rasanya manis ya teman-teman. Setelah matang kemudian angkat lalu sisihkan sebentar. Setelah 60 menit, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian buka tutup adonan, lalu kempiskan adonan menggunakan jari. Nah, ini adonannya memang sedikit lengket di tangan. Supaya adonannya tidak begitu lengket di tangan, tangan kita bisa kita olesi margarin ataupun minyak goreng. Lalu angkat dan keluarkan adonan, kemudian bulatkan. Nah, untuk alas kerjanya bisa diolesi dengan minyak goreng supaya adonannya tidak lengket. Setelah itu bagi adonan, di sini saya bagi menjadi 24 bagian dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 41 gram. Setelah seluruh adonan selesai dibagi dan ditimbang, kemudian bulatkan adonan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dibulatkan. Setelah seluruh adonan selesai dibulatkan, kemudian alas kerja kita olesi lagi dengan minyak goreng supaya adonannya tidak lengket. Kemudian pipihkan adonan atau gilas adonan menggunakan rolling pin. Lalu beri isian pisang yang sudah digoreng. Lalu tambahkan 1 sendok teh meses coklat. Kemudian lipat. Nah, untuk ujungnya kita tutup sampai benar-benar rapat supaya nanti saat digoreng isiannya tidak keluar ataupun bocor. Lalu gilas lagi ujung adonan. Kemudian kita potong-potong dan memotongnya jangan sampai putus. Setelah itu kita gulung. Kemudian rekatkan adonan atau cubit-cubit sampai benar-benar tertutup. Lalu taruh di atas loyang yang sudah ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Lakukan hal yang sama
sampai seluruh adonan selesai diberi isian. Di tahap ini kita sudah bisa memanasi minyak goreng menggunakan api sedang cenderung ke kecil supaya nanti setelah adonannya selesai diisi dan dibentuk langsung siap digoreng tanpa menunggu ya teman-teman. Setelah seluruh adonan selesai diisi dan dibentuk seperti ini, lalu ini siap kita goreng. Adonan yang pertama kali kita goreng adalah adonan yang pertama kali kita isi, dan ini minyaknya sebelumnya sudah dipanasi dan benar-benar panas. Lalu masukkan adonan satu persatu ke dalam penggorengan. Dan ingat minyaknya dipanasi menggunakan api sedang cenderung ke kecil dan digorengnya pun menggunakan api sedang cenderung ke kecil supaya matangnya merata dan tidak gampang gosong. Setelah satu sisi berwarna kuning kecoklatan, kemudian kita balik. Setelah dibalik, lanjut tetap digoreng menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah dua sisi berwarna kuning kecoklatan, ini tandanya sudah matang. Kemudian kita angkat lalu tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digoreng. Nah, ini dia roti goreng isi pisang coklatnya sudah jadi. Roti goreng ini hanya diaduk-aduk, matang mengembang sempurna. Rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul. Teksturnya ini super duper empuk banget, lembut banget, selembut kapas. Isiannya ini mantul, manis, nyoklat. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Supaya roti gorengnya tetap empuk dan lembut sampai besoknya, setelah dingin langsung simpan di dalam wadah tertutup atau kedap udara ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.